Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021. Pesta Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, seringkali kita menyaksikan pada saat Ekaristi atau ibadat di gereja, di kapel atau di rumah, ada anak yang menangis, ada yang sukanya lari-lari, ada juga yang tanpa beban naik ke altar dan duduk di tempat imamnya. Berhadapan dengan situasi itu seringkali menjadi risih. Kita melihatnya, ada bahkan yang marah, menegur orang tuanya, memprotes. Kita merasa Ekaristi dalam ibadat kita terganggu oleh tingkah anak-anak itu. Saya ingat akan kisah Paus Fransiskus dalam satu kesempatan merayakan Ekaristi. Tiba-tiba ada anak yang naik ke altar dan duduk di tempat duduknya. Paus justru tersenyum dan memberi berkat. Anaknya itu penuh sukacita mendapatkan berkat itu. Saudaraku terkasih, kisah yang kita alami juga dialami oleh Yesus. Saat orang membawa anak-anak kepada Yesus dan meminta berkat, Yesus menerimanya dengan penuh sukacita. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus justru menerima mereka dengan tulus. Yesus tidak marah, tapi justru menerima dan memberkati anak-anak itu. Sikap ini berbeda dengan para murid. Para murid justru memarahi mereka yang mengantar anak-anak kepada Yesus. Kalau merenungkan kisah ini ada dua hal yang bagi saya penting untuk kita. Pertama, kita ingin belajar dari sikap Yesus. Kita ingin belajar dari sikap orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus dan memohon berkat dari Yesus. Sikap ini menunjukkan bahwa sejak kecil mereka sudah membiasakan anak-anak mereka untuk mengenal iman Katolik. Bapak ibuku, saudaraku yang berkeluarga, pasti ingat salah satu tujuan perkawinan adalah mendidik anak-anak secara Katolik. Mengantar atau membawa mereka ke gereja sejak kecil adalah cara kita mendidik iman mereka. Sayang, di zaman ini banyak orang tua yang kurang menyadari akan tanggung jawab mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Banyak orang tua yang sangat serius memperhatikan pendidikan anak-anaknya untuk pengetahuan umumnya, kadang tidak ada waktu bermain untuk mereka. Tapi untuk kehidupan imannya kadang dilupakan. Saudaraku, kisah Injil hendaknya menjadi teguran bagi kita agar kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik mereka secara Katolik, mengajak mereka ke gereja. Kalau sekarang mengajak mereka untuk mengikuti misa online, mengajari mereka berdoa, mengajari mereka untuk membaca kitab suci. Saudaraku terkasih, dalam sebuah kesempatan pendampingan anak-anak yang akan menerima komuni pertama, sejak saya masih frater sampai sekarang, saya sudah menjadi imam, saya selalu menemukan anak-anak yang tidak bisa berdoa dengan baik. Bahkan doa harian misalnya Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya atau doa tobat, banyak yang tidak hafal. Bahkan tanda salib pun masih ada yang salah. Pertanyaannya adalah, ini dosa siapa? Saudaraku, ini salah satu tanda bahwa kita hanya mementingkan hal lain dan mengabaikan pendidikan iman anak-anak kita. Maka saya ingin mengajak kita bertanggung jawab untuk masa depan beriman anak-anak kita. Yang kedua, berhadapan dengan sikap para murid yang memarahi orang yang mengantar anak-anak, Yesus justru memberikan kesan yang sangat indah. Biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka datang padaku. Yesus menunjukkan sikap murah hati terhadap anak-anak. Dia tidak marah tapi menerimanya dengan penuh sukacita, memberikan berkat untuk mereka. Maka
Khususnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang memiliki anak, sudah kita menunjukkan tanggung jawab kita akan janji perkawinan kita dengan mendidik anak-anak kita secara Katolik. Sudahkah kita mengajak anak-anak kita rutin berdoa, membaca kitab suci, mengikuti misa secara online atau offline, atau kita lebih merasa nyaman dengan memberi mereka HP, yang penting jangan ganggu kegiatan Bapak Ibu yang juga lagi HP-nan. Saudaraku terkasih, gereja kita akan berkembang dan berkualitas bila semua kita memiliki rasa tanggung jawab akan iman anak-anak kita. Mereka adalah masa depan gereja, dan kita semua punya peran untuk menentukan gereja kita ke depan yang berkualitas ataukah tidak. Kuncinya dari sekarang adalah mempersiapkan anak-anak kita dengan pendidikan iman yang baik dan benar. Dan bagi para imam, bila melihat anak-anak kita yang ribut atau lari ke dalam gereja, ojo nesuh, ojo tersinggung. Jadilah cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita, menerima dan memberkati mereka. Mari saudaraku terkasih, kepada Bapak Ibu, saudaraku terkasih yang memiliki anak, ingat tanggung jawab panjenengan. Tidak hanya mendidik hal-hal yang profan, tapi juga pendidikan iman anak Anda menjadi penting bagi keluarga Katolik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.